Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, para bendahara Satuan Kerja di lingkungan Pemda Kabupaten Cilacap, serta seluruh peserta yang hadir di Zoom ini. Makan lumpia isinya rebung, makin nikmat dimakan pakai acar. Cakep. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Cakep. Ya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, serta siap untuk menyimak sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 05 PJ 2024 yang baru saja diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2024 yang lalu. Perkenalkan, saya Martin Purnama Putra, bertindak selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hingga siang hari nanti. Sebelum acara dimulai, mari kita simak terlebih dahulu video dari Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi pemaparan dari Direktorat Jenderal Pajak ya, Bapak Suryo Utomo, terkait rencana perubahan ya tentang Cortex, aplikasi yang akan digunakan kelak ya di DJP. Selanjutnya adalah sambutan dari Supervisor Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Cilacap kepada Ibu Eliza Zumariana. Saya persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Bendahara instansi pemerintah daerah, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita bersama bisa bergabung pada acara sosialisasi yang memang kami sampaikan untuk peraturan perpajakan terbaru. Semoga acara pada hari ini kita senantiasa diberi kesehatan. Kemudian saya apresiasi sebesar-besarnya kami ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung untuk menyimak acara sosialisasi terkait peraturan perpajakan per 5 ya Bapak Ibu tahun 2024. Seperti kita ketahui latar belakang dari langsung aja nanti ya Bapak Ibu ada beberapa terkait peraturan terbaru. Kami sapa dulu ini Bapak Ibu dari 41. Ini banyak sekali ya. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sedang menyelesaikan tugas-tugas yang tentunya menyita banyak waktu. Nanti paling acara akan selesai sekitar tadi undangan jam berapa ya Bapak Rahmat? Iya, ya sekitar jam nggak lama ya Bapak Ibu. Kami dari perkenankan sebelumnya, kami dari tim KPP Pratama Cilacap, kami selaku tim penyuluh nanti akan menyampaikan terkait materi per 5 ya Bapak Ibu tahun 2024. Ini terkait tentang perubahan atas peraturan DJP, Direktur Jenderal Pajak yang sebelumnya adalah per 17 PJ 2021, yaitu tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong dan atau pemungutan pajak, juga serta bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa bagi bendahara IP khususnya. Nah, latar belakang dari per ini ya, Bapak Ibu adalah adanya PMK ya, Bapak Ibu yang berlaku kemarin 1 Januari 2024. Ini terkait tarif pemotongan ya, Bapak Ibu untuk pegawai, khususnya untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ini ada beberapa aturan yaitu terkait Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Ini dari Bapak Ibu sudah semuanya ya Bapak Ibu untuk update peraturan PP 58 2023 atau barangkali baru mengenal istilah ini pagi ini. Tapi saya harap Bapak Ibu kemarin-kemarin juga sudah ini ya Bapak Ibu untuk peraturan PP 58 ini juga ada PMK petunjuknya yaitu PMK 168 tahun 2023. Ini lebih didetilkan apa sebenarnya dari PP 58. Jadi PP 58 ini tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak
pasal 21 sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ini berlaku mulai masa Januari 2024. Eh, Kemarin ada beberapa yang sudah melaporkan untuk yang masa Januari 2024. Nah, terkait PP 58 ini ada beberapa perubahan ya. Kami nanti akan disampaikan untuk yang PP 198 lebih detail oleh tim penyuluh kami. Sementara untuk perubahan yang kami sampaikan untuk yang PP 58 ini sekedar informasi ya Bapak Ibu. Untuk pemotongan PPh 21 mulai Januari 2024 itu menggunakan tabel tarif yang lebih efektif, di mana nanti dikelompokkan ya, ada berdasarkan klasifikasi ada A, tarif efektif rata-rata ya Bapak Ibu, ada tarif efektif rata-rata A, B, C, nanti disesuaikan dengan PTKP masing-masing. Jadi Bapak Ibu, untuk kebijaksanaan tarif efektif ini tidak memberikan beban pajak baru ya Bapak Ibu ya. Jadi justru dengan adanya tarif efektif ini akan lebih memudahkan pekerjaan dari Bapak Ibu untuk menghitung PPh 21 yang selama ini cukup ya dikatakan agak membebani ya Bapak Ibu untuk menghitungnya terlalu rumit. Jadi akan menggunakan tarif efektif yang dihitung tiap bulan. Tapi bukan berarti nanti yang tahunannya itu tidak dihitung kembali. Jadi hanya mempermudah di tarif bulanan, nanti di akhir, yaitu Januari sampai November, nanti di akhir Desember akan dihitung kembali. Untuk kemudian peraturan pelaksanaannya akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh tim kami, yaitu Bapak Rahmat, PMK 168 2023. Dan untuk selanjutnya baru terakhir sekali yaitu Bapak Ibu untuk tadi yang saya sampaikan adalah per 5 PJ 2024 ini mulai masa berlaku nanti ya Bapak Ibu mulai Juni 2024. Makanya kami sampaikan kepada Bapak itu terkait per 5 ini mulai Juni, masa Juni 2024. Jadi akan nanti sampaikan juga di materi kedua terkait apa sih per 5 ini sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak, hanya beberapa poin yang mengadopsi formulir-formulir yang harus disesuaikan dari PP 58 terkait perubahan tarif tersebut. Jadi tanpa mengulur waktu ya, ini waktu yang memang sudah dihemat ya. Langsung aja nanti ke pemateri. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih akhir kata. Semoga apa yang nanti kami sampaikan bermanfaat untuk tugas Bapak Ibu selaku bendahara dan demi pajak kuat APBN sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung aja ke pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eliza atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyimak materi yang pertama, yaitu PMK 168 2023 ya. Yang ini merupakan peraturan yang melatar belakangi terbitnya Per 05 PJ 2024 yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang pertama yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu Mas Rahmat Hidayat, penyuluh pajak KPP Pratama Cilacap yang aslinya dari Kebumen ya. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menyimak pemaparan dari Mas Rahmat, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, dimohon untuk mengisi dengan mengklik link yang sudah dibagikan di WA grup atau yang ada di kolom komentar pada chat Zoom ini ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai sosialisasi saat ini ya. Kepada Mas Rahmat Hidayat, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Martin ya. MC kita memang luar biasa hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam jumpa lagi Bapak Ibu rekan-rekan semua ya dengan kami KPP Pratama Cilacap. Insya Allah hari ini kita akan bicara diskusi banyak ya tentang PPH pasal 21. Tapi sebelumnya pernah ada yang berkata tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu, tapi perlu memulai sesuatu untuk menjadi hebat. Gitu ya Mas Sugeng ya. Luar biasa. Cakep. Oke, nanti sejam ke depan bersama saya Rahmat Hidayat kita akan kupas tuntas PPH pasal 21 peraturan yang terbaru ya mulai dari PMK 168 2023. Nah, ini peraturan yang melatar belakangi peraturan Dirjen Pajak per 5 ya, per 5 2024 yang baru 16 Mei kemarin baru bertelur istilahnya ya. Istilahnya per 5 ini nanti yang istilahnya yang memandu nanti kan ada aplikasi kan udah ada aplikasi eBupot ya. Ya. Tapi belum sesuai dengan PMK 168 maka nanti untuk aturan yang melandasinya itu adalah diterbitkan per 5 ini gitu ya. Bapak Ibu semua bendahara ini ada yang sudah merasa pernah laporan SPT belum pasal 21 atau unifikasi? Kalau sudah ada, nah bisa di chat ya di kolom komentar di chatnya. Oh, saya sudah lapor Pak SPT pasal 21 ya gitu ya. Oh, dari Dinas PU sudah, unifikasi udah lapor tertib Pak, siap gitu ya. Gitu. Terima kasih. Ya. Nah, nanti eh, dari data yang ada, kemarin saya sempat ngintip-ngintip sebentar ya. Kan yang diundang hari ini kan 32 gitu ya. Ada badan, termasuk BPKD tentunya. BPKD sekarang ada 2 ya Mas ya. Badan pendapatan sama pengelolaan aset gitu ya. Ada 2. Kemudian badan perencanaan dan riset. Itu lagi ada dinas-dinas, dinas kesehatan dan dinas KB sekarang nggak ada lagi ya. Dinas KB Mas ya. Gitu ya. KP udah gabung ke Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan itu ya pengendalian keluarga bencana kayak ya gitu ya Iya. harus dikendalikan gitu. Kemudian selain inspektorat ya, selain badan dinas, inspektorat sama rumah sakit ya. Ya. Dari 32 itu baru sekitar 50%-nya aja yang sudah lapor SPT unifikasi dan SPT pasal 21. Nah, yang sisanya itu yang 50% atau 16-17 ayo lapor gitu ya, lapor SPT-nya. Ya, nanti mumpung ini mulai lagi, Bupotnya mau diperbarui lagi, kita mulainya dari nggak perlu dari awal lagi gitu ya, dari sekarang gitu ya. Oke, ini nanti per 5-nya kan mulai bulan Juni ya, jadi masa Juni, jadi lapornya nanti kan di bulan Juli gitu ya. Jadi untuk saat ini kalau dibuka Bupotnya memang masih yang lama gitu ya. Jadi nanti mulainya kemungkinan di bulan Juni. Sekarang kan masih Mei ya, kemungkinan di bulan Juni gitu. Karena Mei kan untuk laporan April gitu ya. Oke, saya mulai aja ya share screen-nya ya untuk PPH pasal 21-nya. Udah ini ya, udah nampak ya. Saya slideshow dulu ya. PMK 168 ini 2023 kita refresh ya. Kemungkinan dulu udah pernah ya, tapi karena mungkin ada yang belum lapor SPT, mungkin bayarnya sudah ya, bayarnya sudah tapi lapornya belum ya, kita refresh lagi. Nanti siapa tahu masih ada terselip pakai aturan yang lama ya, pakai aturan yang lama karena di sini kan ada banyak perubahan di PMK 168 ini. Jadi PMK 168 ini tata cara pelaksanaan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Jadi ada 3 di sini. Pekerjaan ya. Contohnya ya kita PNS ya, kita kan kerja sama pemerintah ya. Nah, termasuk di pekerjaan ini. Kemudian jasa, jasa ini contohnya
kalau ada bukan pegawai ya atau jasa servis, jasa perbaikan dipotong karena dia orang pribadi, masuknya pasal 21. Nah, ini masuknya jasa. Kemudian kegiatan orang pribadi. Nah, kegiatan orang pribadi ini misalnya contohnya mudah peserta rapat kalau ada honorarium kayak gitu ya. Tapi yang bukan PNS gitu. Ada misal ada lagi kalau perlombaan. Nah, maksudnya 3 ini. Jadi sebenarnya cuma ada 3 di pekerjaan. Pekerjaan itu karyawan berarti ya, yang karyawan tetap ya. Kemudian jasa itu bukan bukan karyawan. Kemudian yang kegiatan orang pribadi itu karena ada kegiatan seperti itu. Misal perlombaan atau rapat atau kepanitiaan yang non PS masuknya kegiatan seperti itu. Latar belakangnya kenapa dimunculkan PMK 168 ini karena istilahnya banyak banget di pasal 21 itu kan kompleks ya. Istilahnya banyak kemungkinan di situ tarifnya juga istilahnya ngitungnya juga lebih ribet dari pasal 22 atau pasal 23. Kalau pasal 22 kan gampang ya, 1,5% selesai. Pasal 23 2% selesai ya. Kalau pasal 21 harus tahu dulu siapa subjeknya, siapa objeknya, penghasilannya dari mana gitu ya. Nah, nanti istilahnya dengan PMK 168 ini dimungkinkan lebih mudah menghitungkan. Kita sebagai yang dipotong juga lebih mudah untuk mengecek gitu ya. Ini dapatnya saya dipotong sekian dari mana ya gitu ya. Nah, susah kalau pasal 21 gitu ya. Kalau pasal yang lain kan mudah ya gitu ya. Kalau pasal 21 hitungnya sekarang lebih lebih ribet ya kalau kalau dulu ya karena ngitungnya panjang prosesnya. Nah, yang kedua latar belakangnya adalah sudah terbit PP 58 tahun 2003 tentang tarifnya. Yang PP-nya peraturan pemerintah tentang tarif pemotongannya. Tadi yang tarif efektif itu ada di sini di PP 58 ini gitu. Kemudian substansi atau pokok-pokok yang diatur di sini adalah pertama simplifikasi cara penghitungan atau biar memudahkan ngitungnya ya, itu yang pertama dengan munculnya tarif efektif di sini ya. Untuk masa pajak, tapi di sini tarif efektif ini ya single istilah kayak langsung dikali dengan tarifnya, penghasilannya itu langsung dikali dengan tarif. Kalau yang dulu kan dikurangin dulu, nanti dikali 12, disetahunkan gitu ya. Nanti dengan tarif efektif ini langsung dikali dengan tarifnya. Ini untuk penghasilan untuk karyawan tetap ya, karyawan tetap dan yang lainnya, karyawan lainnya. Tapi untuk masa pajak Januari sampai dengan November aja gitu. Selain masa pajak terakhir, kalau kita kan Januari Desember ya, berarti ya selain masa pajak terakhir ya berarti Januari sampai dengan November. Kemudian cara penghitungan yang setahunnya globalnya itu sebenarnya sama gitu ya. Ya, sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi istilahnya nggak ada pajak baru di sini ya. Nggak ada pajak atau beban baru, tapi untuk yang Januari sampai Novembernya itu ada tarif yang lebih mudah ngitungnya, juga lebih mudah untuk mengeceknya. Nah, ini tidak memberikan tambahan pajak baru. Ya. Karena dalam menghitung setahunnya, tarifnya masih sama menggunakan tarif pasal 17. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan untuk diterbitkan PMK 168 ini yang pertama tentunya yang saya dijelaskan tadi memberikan kemudahan bagi pemotong pajak ya dalam hal ini dinas atau instansi pemerintah atau pemberi kerja untuk melakukan penghitungan. Jadi istilahnya biar nggak salah hitung gitu ya, nggak banyak salah hitung gitu ya, karena lebih mudah kalau tinggal ditarik penghasilannya berapa dalam 1 bulan langsung dikali tarifnya gitu. Nanti ada tabelnya. Nah, kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan penerima penghasilan untuk melakukan pengecekan kebenaran. Nah, yang saya bilang tadi kan, yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi istilah kalau kita yang pihak sebagai pihak yang dipotong, ini dipotongnya eh, misal 200.000 atau 250.000. Nah, ini dari mana ngitungnya ya? Nah, nanti setelah ada TER ini lebih mudah ngeceknya. Oh, tarifnya sekian, langsung aja. Oh, berarti penghasilan saya bersihnya sekian sebelum dikurangin utang-utang. Kalau kita jadi istilahnya nanti pengalinya ya
sebelum dikurangin utang. Kalau misalnya ada utang di mana, utang di bank ya itu nggak termasuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, membangun sistem administrasi perpajakan sehingga kita lebih valid ya dalam hal ini DJP lebih benar dalam memantau perhitungan wajib pajak. Nah, atas tujuan-tujuan itu tadi nanti akan terwujud yang diharapkan akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela itu. Nah, ini struktur peraturan ya ada 9 bab di sini. Yang pertama ketentuan umum, yang kedua siapa sih pemotong pajak dan penerima penghasilannya, kemudian yang bab ketiga penghasilan yang dipotong apa aja gitu ya. Tadi yang pekerjaan atau jasa atau kegiatan. Pekerjaan contohnya apa sih, jasa atau apa aja sih, kegiatan itu apa aja ada di bab 3. Nanti kita lihat bersama. Kemudian bab 4 dasar pengenaan atau pemotongan pajaknya. Jadi yang dihitung itu dari mananya gitu, yang hitungnya dari mananya. Nah, itu ada di bab 4. Kemudian bab 5 tarifnya, bab 6 bagaimana cara penghitungannya, bab 7 untuk ini penghasilan dan pemotongan pajak khusus untuk yang PNS, TNI Polri gitu ya. Kemudian bab 8-nya saat terutang dan tata cara pemotongannya bagaimana. Kemudian bab terakhir, bab 9, bab penutup ya. Oke. Di peraturan ini ada 3 tarif ya, ada 3 tarif yang digunakan. Pertama tarif pasal 17 ya, itu tarif yang lama emang kalau kalau sekarang ada 6 baris ya. Yang tingkatan pertama paling ini ya, paling banyak itu ya sampai dengan 60 juta. Nanti ngitung setahunnya itu masih dengan tarif pasal 17 gitu ya. Mungkin menghitungnya di BPKAD semua ya, di Dinas Pengelolaan Keuangan semua mungkin ya. Udah, tinggal nerima aja dari dinas-dinasnya. Nanti tarifnya masih sama yang dipakai ini untuk 1 tahunnya ya. Tapi per masa pajaknya tarifnya nanti menggunakan tarif efektif. Itu yang kedua nanti. Nah, ini yang pertama ya, tarif pasal 17 masih digunakan. Kemudian yang kedua itu tarif efektif bulanan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita ada di PMK ini ada tarif baru yaitu namanya tarif efektif bulanan. Nanti ada 3 tabel ya, ter A, ter B, ter C gitu ya. Untuk mudahnya, ini nanti kan sebagai ini ya, melalui sistem ya, sebenarnya kita nggak perlu bingung atau apa-apa karena nanti lewat sistem aja. Yang penting waktu kita masukkan datanya, PTKP kita itu udah benar. Misal kita ada di posisi statusnya TK0 gitu ya. Jangan sampai salah jadi TK1 atau K1 atau K2 gitu ya. Nah, untuk yang ter A, yang tabel A itu untuk yang jumlahnya dua, 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 dua orang gitu ya, istilahnya maksimal 2. Yang TK0 kan berarti 1 ya, tidak kawin, 0 tanggungan berarti 1 ya. Terus tidak kawin 1 tanggungan jumlahnya 2 juga. Terus yang terakhir kawin 0 tanggungan kan suami istri ya, nggak ada anak, belum ada anak gitu ya, berarti 2. Jadi maksimal 2 di kolom kamar yang ter A ini. Kemudian untuk yang ter B ini 3 sampai 4. 3 sampai 4 jumlah tanggungan apa jumlah jumlah orang ya, orang yang ada misal tidak kawin 2 tanggungan berarti 3, kawin 1 tanggungan berarti kan 3 juga. Kemudian tidak kawin 3 tanggungan 4, kawin anak tanggungan 2 berarti 4 juga, itu ada di ter B. Kemudian ter C-nya yang terakhir itu yang 5 jumlah semuanya, semua anggota keluarganya ada 5. Misal Bapak Ibu anak 3 itu masuk ke ter C. Nah, kemudian tarif yang ketiga itu adalah tarif efektif harian. Nah, ini untuk pegawai tidak tetap.
Contohnya tukang gitu ya, atau pegawai pegawai tidak tetap yang dibayarkan berdasarkan jumlah pekerjaan. Nah, ngitungnya dengan ini nanti langsung kalau dia per harinya di bawah 450.000, tarifnya itu dikenakan pajak tetap, tapi tarifnya nol. Nah, ini yang jadi catatan ya Bapak Ibu semuanya. Tarifnya nol kali penghasilan bruto harian. Kalau penghasilannya 450.000 sampai 2,5 juta per hari, ada nggak yang dibayar pegawai tidak tetap itu ya? Itu tarifnya 0,5%. So, jadi seperti itu Bu, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi di PMK ini ada 3 tarif, yaitu pertama tarif pasal 17, yang kedua tarif efektif bulanan, tarif ketiga tarif efektif harian. Dipakainya di mana aja kita nanti jelasin di bawah. Ini bentuknya tadi yang tarif ter A ya, tabelnya sampai 44 banyak ini ya. Tapi nanti nggak usah dipusingkan, kita fokus ke ini aja, ke yang nomor 1 di sini ya. Nomor 1. Misal kita kan di sini belum nikah ya, TK 0 ya. Kita masuknya kan ke ter A ya. Ini tabel tarif ter A ya. Yang bagian tadi kan ada A, B, C. Ini yang A untuk yang jumlah anggotanya sampai maksimal 2 jumlah anggota keluarganya. Contoh yang nomor 1 itu. Sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya 0% gitu ya. Jadi kalau misal kita masih bujang atau masih gadis, gajinya sebulan masih di bawah 5.400.000 ya, itu kena tarif yang ter A ini berarti 0% gitu. Berarti sama aja dengan nggak dikenakan pajak. Kalau dulu istilahnya di bawah PTKP ya. Kalau sekarang kita nggak pakai PTKP di penghitungan bulannya atau penghitungan masanya, langsung aja dikali penghasilan kita berapa, langsung dikali tarif. Kalau dulu kan disetahunkan dulu, kemudian dikurangin PTKP, terus ada biaya jabatan, biaya pensiun, baru dikurangkan, nanti bagi 12 seperti itu ya. Panjang. Kalau sekarang langsung berapa jumlah penghasilan dalam 1 bulan, langsung dikali tarif efektifnya. Seperti itu. Kalau masal bujang, gajinya 15 juta, nah, ada di nomor 16 nih. Nah, tarifnya 6%, jadi dipotong. Misal saya gajinya 13 juta gitu ya, ada di 13 juta, ada di 15 ini ya, di yang ini 15 juta, 13 juta. Langsung dikali 5%, seperti itu. Mudah ngeceknya. Kemudian ada yang ini, yang ter B, nah, jumlah anggota keluarganya kan 3 sampai 4 ya. Nah, makanya yang paling rendah nomor 1 ini kan 6.200.000. Yang paling rendah. Jadi batasannya naik dari tadi. Yang kalau masih bujang atau anak 1 tadi kan, atau udah nikah tapi belum punya anak, nah 5.400.000 ya. Kalau sekarang ini naik dia di ter B 6.200.000. Sampai 6.200.000 kalau kita misal udah nikah punya anak 1 ya, gajinya masih 6.100.000, nah nggak kena pajak karena tarifnya masih 0% seperti itu. Lanjut lagi, yang ter C, untuk yang anggota keluarganya berapa tadi? 5 ya. Nah, naik lagi batasan yang paling rendah itu nanti menjadi 6.600.000, ini masih 0%. Ya, gitu, seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang tarifnya, kita sekarang ke pokok-pokok pengaturan ya, perubahannya di apa sih yang berubah ya dari peraturan sebelumnya. Yang pertama, skema perhitungan ya. Di sini ada perubahan seluruh skema perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, tapi selain masa pajak terakhir gitu ya. Ini yang terkait dengan instansi pemerintah aja ya. Kalau ini yang kedua nggak ada, ini ruang lingkupnya BPJS dan Taspen untuk pensiunan. Kemudian pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, kalau tadinya zakat itu muncul di SPT tahunan, nah nanti zakat ini munculnya di bukti potong
eh, A2 di bukti potongnya nanti udah muncul di situ sebagai pengurang. Tadinya kan pengurangannya cuma biaya jabatan sama biaya pensiun ya. Nanti zakat sebagai bisa sebagai langsung menjadi pengurang. Kalau zakatnya itu yang mungkin di Cilacap ada ini enggak ya? Ada dipotong langsung nggak zakatnya misal 2,5% gitu ya dari instansi pemerintahnya ada nggak di sini? Ada kebijakan nggak dari instansinya di Cilacap ini? Kalau ada, Mas Sugeng ya nanti berarti Nggak di ada kayaknya Mas. nggak ada ya yang 2,5. Kalau misal Kayaknya ada nanti bisa masuk di situ langsung dimasukkan ke 2,5% ini itu ke masuk ke situ. Berarti nanti kalau misal nggak ada berarti zakatnya kosong gitu ya. Bayar zakatnya sendiri-sendiri nanti berarti tetap di SPT-nya kalau kalau kita usahawan. Tapi kalau PNS nanti nggak dimasukin sih biasanya karena DTP ya ditanggung sama pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP dan DTP-nya. Nah, nanti ada istilah DTP juga muncul di sini. Kemudian menggabung seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Nah, apa ini digabungin semuanya. Kalau sebenarnya sih kalau yang instansi pemerintah di situ yang berarti ya antara gaji, tunjangan sama tukin sebenarnya digabungin. Tapi kalau di Cilacap mungkin belum ya karena tukinnya masih terpisah gitu ya. Nah, sejatinya itu kan penghasilan rutin ya, penghasilan rutin. Nah, harus digabungin jadi satu. Nah, nanti istilahnya mungkin karena eh, jadi DTP semuanya, mungkin anggarannya di Cilacap ini belum dapat, belum ada ya. Mungkin masih yang tukinnya itu masih final ya, yang sesuai dengan PP 80 2010 ya. Jadi itu masih berlaku yang honorarium berdasarkan eh, jabatan ya, berdasarkan golongan pangkat itu masih berlaku di situ. Kecuali untuk yang penghasilan rutin. Kalau penghasilan rutin harusnya masuk ke TER ini gitu penghitungannya. Kemudian ada lagi di sini tidak dibedakan skema penghitungan pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, nanti itu nggak ada lagi istilah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Semuanya tetap masuk ke bukan pegawai aja. Jadi seperti yang jasa tadi langsung dikali atau tenaga ahli langsung dikali 50% kali tarifnya dulu, baru kali ke tarifnya berapa seperti itu. Tarif pasal 17. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nah, ini mohon perhatiannya itu kita udah masuk ke ini ya, ke materi inti ya, misalnya kayak apa ya, tata cara penghitungannya ya. Kalau di sini kita ngelihatnya dari subjek penerima penghasilan. Yang pertama itu pegawai tetap dan pensiunannya. Kemudian ada PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Berarti kita masuk yang ini ya. Masuk langsung aja yang PNS atau TNI, Polri ya. Atas penghasilan tetap teratur. Cara penghitungannya di sini ada dua nih. Sini kan ada dua nih. Ada dua penghitungan. Untuk yang pertama yang atas, untuk setiap masa. Maksudnya setiap bulan selain masa pajak terakhir. Nah, berarti kalau di kita berarti Januari sampai November itu makainya kita dengan penghasilan ngitung pajak P pasal 21-nya dengan mengalihkan penghasilan bruto yang kita terima di bulan itu dengan tarif efektifnya bulanannya. Nah, ini yang baru ya ini, yang baru. Nah, dulu nggak ada cara penghitungan kayak gini. Nah, ini berlakunya sebenarnya mulai Januari 2024 gitu. Yang kedua, penghitungan yang kedua itu diterapkan pada masa pajak terakhir, berarti di Desember. Kalau di Desember kita ngitungnya balik lagi ke yang lama, PKP setahun dikali tarif pasal 17. Nah, nanti kan udah dipotong ya tiap bulan berapa, nanti dikurangkan. Jadi istilahnya Desember itu untuk bayar kurangnya aja gitu ya. Kurangnya aja yang seharusnya misal bayar PPh eh, 1 juta gitu ya dalam 1 tahun. Nah,
udah dibayar tiap bulan, Januari sampai November itu 950. Jadi Desembernya itu tinggal ngepasin aja, tinggal bayar 50-nya aja seperti itu contohnya. Tuh. Kemudian yang mana lagi ya instansi pemerintah? Nah, ini yang pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap atas upah dan sebagainya. Contoh ya upah tukang ya, atau di KPU kalau ini ngelipet kertas dulu ya, ngelipet kertas apa ngelipet surat suara itu ya masuknya sini juga. Yang berdasarkan jumlah produksinya atau jumlah kerjaan kita bayar berdasarkan nggak dia eh, per bulan gitu ya. Dia kerjanya berapa banyak, nah, kita bayarnya sebanyak itu. Nah, maksudnya dia pegawai tidak tetap seperti itu. Ada dua juga di sini. Kalau dibayar harian, yang tadi dibayar yang harian, kalau penghasilannya 0 sampai 2.500.000 per hari, itu ngalinya PPh bruto sehari kali ter harian. Kan tadi ada ter bulanan, ada juga ter harian ya. Kita makanya yang ter harian. Kalau dia penghasilannya sehari lebih dari 2.500.000, mungkin kerjanya luar biasa gitu ya. Jadi hasilnya per harinya 2.500.000. Mungkin tapi dia cuma kerja 2 hari, 3 hari gitu ya. Nah, cara ngitungnya itu dengan kali 50% dulu, brutonya kali 50% kali pasal 17 seperti itu. Terus ada yang lagi yang ketiga ini kalau pegawai tidak tetap tadi tapi dibayar bulanan, tiap bulan bayarnya. Nah, ini penghasilan bruto kali per bulanan ya. Nah, yang ini biasanya yang hitung ya instansinya pemerintah sendiri ya, dinas-dinasnya sendiri ya. Kalau ini kan bukan gaji ya. Jadi ya menghitung sendiri instansi pemerintahnya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom chat nanti Mas Martin yang ngasih tahu ya gitu ya. Kalau ada pertanyaan. Kemudian bukan pegawai, ini ada lagi nih bukan pegawai nih. Ini jasa ya, jasa orang pribadi. Nah, biasanya kan jasa kan kalau nggak pasal 21, pasal 23 gitu ya. Nah, kita bedakan. Dia orang pribadi atau badan yang melaksanakan jasa itu atas rekanan kita, rekan pemerintah itu kan biasanya atas pembelian barang, terus ada lagi pembelian jasa ya. Kalau jasa itu berarti kan bisa pasal 23, bisa pasal 21 kan tergantung dari jenis rekanan kita, apakah orang pribadi atau badan. Kalau orang pribadi masuknya pasal 21. Nah, pasal 21 yang mana sih? Yang ini nih, yang bukan pegawai. Nah, di sini sebenarnya. Diterapkan per masa pajak atau pada saat terhutang. Ngitungnya seperti ini, bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ini aturan lama sih, harusnya udah tahu ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua harusnya udah tahu yang diperhatikan setiap saat gitu ya, pakai ini ya. Kemudian yang bawahnya lagi ini ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan atas hadiah atau hubungan dengan kegiatan kepanitiaan misalnya, tapi yang bukan PNS. Kalau PNS kan yang PP 80 ya, perjabatan. Kalau yang ini untuk yang PNS ya, ngalinya ini ngitungnya PPh bruto kali tarif pasal 17. Nggak ada 50%-nya di sini ya, beda sama yang di atas tadi ya. Nah, ini mirip-mirip tapi yang bawah ini yang peserta kegiatan itu nggak ada 50%-nya. Jadi langsung penghasilannya dikali pasal 17. Pasal 17 itu ya sampai 60 juta 5% gitu ya. Dan satu lagi nanti kalau di aplikasi e-Bupotnya itu nggak ada lagi tarif lebih tinggi 20%. Meskipun di situ masih ada ya, tapi hasilnya tetap nanti tetap 5% gitu ya. Hasilnya tetap 5%. Karena kalau kita masuk, yang penting kita masukkan NIK-nya. Nggak ada NPWP tapi kita masukkan NIK valid, itu dianggap ada NPWP seperti itu kan kalau udah pemadanan seperti itu. Jadi nggak ada lagi 20% lebih tinggi karena nggak punya NPWP, nggak ada lagi. Yang penting kalau ada rekanan, kita bikin bukti potongnya, kita masukkan NIK-nya valid, nah dia pakai tarif normal. Yang berikutnya peserta program pensiun atau mantan pegawai.
Nah, ini nggak ada ya. Oke. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak, Mas? Ada, Mas. Oke. Selamat. Saya bacakan ya, selamat ya. Ya. Ini dari Ibu Wartati, BPP Cilacap Tengah 1 ya. Mohon dijelaskan kembali atau refresh khusus untuk pemungutan PPh 21 jasa pelayanan di Puskesmas bagi PNS, P3K dan non ASN. Ya, silahkan Mas. Selamat. Oh ya, nanti kayaknya ada di bawah deh. Nanti kita ketemu ya. Kalau yang nanti kita pending dulu Ya. yang itu ya. Nanti kayaknya di bawah ada. Oke. Itu untuk puskesmas tadi ya. Oke, nanti kita pending dulu sebenarnya ke bawah. Kalau di kita lanjut dulu Mas, kita lanjut dulu ya. Ada yang lain nggak? Satu itu aja. Satu aja ya. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Oke. Nah, ini hampir mirip ya, tapi di sini lebih lengkap ya. Hampir mirip yang tadi, tapi di sini lebih lengkap. Nah, yang pertama itu subjek pemotongnya, biar kita tahu subjeknya siapa. Di sini kan ada instansi pemerintah, berarti ya ini. Subjeknya instansi pemerintah. Penerima penghasilan siapa? Pegawai tetap, berarti karyawan ya, masuk di sini berarti ya. Dasar pengenaan pajaknya, nah ada dua seperti yang tadi dijelaskan ya. Januari sampai November ya itu pakai tarif TER. Kemudian yang Desember Desember itu pakai tarif pasal 17. Ini ada keterangannya juga untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir tadi yang pakai TER. Untuk menghitung PPh pasal 21 terutang 1 tahun, yang Desember itu kan 1 tahun gitu ya. Terutang pada masa pajak adalah selisih antara PPh terutang 1 tahun dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Udah yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang instansi pemerintah lagi. Oh, mungkin di sini ini yang Dewan Pengawas ya. Mungkin yang PDAM atau apa itu masuk instansi pemerintah nggak? Ada Dewan Pengawas di situ. Nah, ini maksudnya ini. Sama pakai tarif TER. Kalau yang Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris ya, kalau misal ada di instansi pemerintah, itu Januari sampai Desember pakai TER semua. Seperti itu ya. Misal ada PNS yang jadi Dewan Pengawas di PDAM atau apa, nah ini pakai TER semua ngitungnya. Kemudian ini yang pegawai tidak tetap. Nah, tadi ya. Ada tarif efektif harian untuk yang dibayar per hari. Ada yang pakai pasal 17 ya. Ada yang pakai tarif TER. Nah, ini yang pakai pasal 17 kalau dia harian tapi lebih dari 2.500.000 jarang ya, nggak ada kayaknya. Oke. Kita lagi. Nah, yang sering ini instansi pemerintah bukan pegawai yang jasa tapi bukan pegawai ya. Yang jasa servis, jasa misal apa ya, apalagi jasa perbaikan gitu ya. Nah, dan jasa-jasa lainnya, misalnya jasa konsultan tapi orang pribadi gitu ya. Nah, maksudnya di sini pasal 21. Jasa konsultan apa bisa masuknya kali 50% dulu. Apa tenaga ahli, narasumber seperti itu ya. Itu kan bukan pegawai ya, maksudnya ke sini nih. Catering, Mas. Ya? Catering, Oke. jasa catering. Kemudian peserta kegiatan di bawahnya ini beda, kalau peserta kegiatan tadi udah dijelasin, ini nggak ada 50%-nya, langsung aja kali tarif brutonya gitu ya. Tarif brutonya langsung kali tarif 5%. Kalau kita pakai e-Bupot nggak ada lagi 6%, meskipun di sini nggak pakai NPP, langsung aja 5%. Nanti boleh coba sendiri. Oke. Nah, ini masih sama membahas yang tadi, tapi ngelihatnya itu dari yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Nah, di sini nih, di slide yang ini.
Contohnya di sini pegawai tetap ya, gaji lah ya, ngitung pajaknya seperti apa. Yang atas ini yang dulu maksudnya. Yang atas ini yang dulu. Untuk setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Nah, dulu ngitungnya kayak gini, PPh bruto sebulan, dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, kemudian disetahunkan dikali 12, baru dikurangin PTKP-nya, kemudian dikali tarifnya, tarif pajaknya berapa, ketemu, udah ketemu, baru dibagi 12. Seperti itu. Kalau yang sekarang, ini yang bawah, langsung aja dikali dia penghasilan sebulan berapa, langsung kali tarifnya berapa, seperti itu selesai. Ya, nggak ada pengurangan, nggak ada pengalian, pengalian disetahunkan, kurangi PTKP nggak ada, seperti itu. Untuk masa pajak terakhir itu masih mirip ya, masa pajak terakhir yang Desember maksudnya itu masih 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 sama sebenarnya itu, tapi cuma pengurangnya kalau sekarang zakat itu masuknya ke sini yang saya jelasin tadi ya. Zakat itu masuk ke pengurangan. Kalau ada zakat, tapi zakat yang di ini ya, yang dipotong rame-rame gitu ya, emang kebijakan satu kabupaten misal untuk PNS kabupaten dipotong zakat semuanya 2,5% sebetulnya bisa dimasukkan di sini. Nah, nanti sistemnya kalau belum diupdate ya nanti bisa diupdate di DPPKAD. Itu disesuaikan dengan peraturan yang PMK 168 ini. Itu untuk karyawan. Kemudian untuk pegawai tidak tetap. Nah, untuk dulu, kalau dulu itu penghasilan di bawah 450 tukang misalnya, di bawah 550 tidak dipotong. Kalau sekarang dipotong tapi tarifnya 0% gitu ya. Tarif hariannya seperti itu. Sama aja sebenarnya. Kemudian yang penghasilannya sehari 450 sampai 2,5 juta, memang ada ya gitu ya. Itu dikali tarif 0,5%. Kalau dulu kali 5% dikurangin PPh brutonya dikurangi 450 dulu. Jadi ini ada kayak PTKP 450-nya itu ya. Seperti itu. Dan yang lainnya. Oke, itu kayaknya jarang lah ya tukang apa yang ini di atas 450.000 per hari ya. Nggak ada mungkin ya. Pokoknya tarifnya 0% gitu aja masih sama. Kalau dulu nggak dipotong, sekarang tarifnya 0% gitu aja. Nah, ini yang bukan pegawai, narasumber, tenaga ahli gitu ya. Nah, kalau dulu dibedain dia tuh berkesinambungan, tidak berkesinambungan, dibedain. Cara penghitungan juga beda. Pasal 17 kali bruto kali ini ada yang muncul, ada yang PTKP di sini ya. Terus nanti diakumulasikan, tarifnya itu diakumulasikan dulu. Kan tarifnya kan bertingkat ya, sama dengan 60, 5% di atas 60 sampai 250, 15% seperti ya. Akumulasi kalau dulu, kalau yang berkesinambungan. Kalau sekarang enggak, kita enggak kenal lagi yang tidak bersambungan atau berkesinambungan, kita enggak kenal lagi. Tapi cuma langsung aja kalau bukan pegawai, tarif pasal 7. Oke, lanjut lagi ya. Tadi koneksinya mungkin ini ya, nggak jelas. Oke. Nah, satu lagi ini yang terakhir kayaknya. Ini untuk yang peserta kegiatan. Mungkin kalau di instansi pemerintah ada peserta kegiatan ya. Kalau dulu sama kayaknya, nggak ada perubahan. Untuk peserta kegiatan itu panitiaan, perlombaan gitu sama pasal 17 kali bruto seperti itu ya. Masih sama, nggak ada perubahan. Kalau yang lainnya mungkin nggak ada ya. Oke. Nah, ini tarif TER ini gimana sih? Ini tadinya kan di bawah PTKP gitu ya. Pakai PTKP sekarang langsung kena tarif ya, seperti itu. Langsung, meskipun 0%. Nah, untuk yang
UMR gimana? Nah, kita ada bandingin di sini. Untuk UMR paling tinggi kan ada di kita kan ada di Jakarta ya. UMR tertinggi sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini masih lebih rendah dari eh, yang 0% tadi. Batasan paling rendah kan 5.400.000 ya. Yang ter A ya, lapisan pertama 5.400.000. Jadi kalau dia di penghasilan di bawah UMR udah pasti nanti kena tarif yang 0%. Ya, kalau maksimal atau kalau penghasilannya sama dengan UMR itu nggak kena pajak atau nggak dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Untuk yang karyawan kalau misalnya ada gajinya masih UMR, untuk yang swasta mungkin ya, untuk yang swasta berarti nggak bakal dipotong pajak untuk gaji per bulannya gitu ya. Karena tarif terendah itu sampai dengan 5.400.000 itu adalah 0% seperti itu. Oke. Ini contoh cara penghitungannya ya. Mungkin mungkin saya jelasin tadi ya. Ini untuk yang pegawai tetap. Misal di sini saya bacakan, Tuan A bekerja pada perusahaan PT Z berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Berarti K0 ini ke ternya ter A ya. Terus kemudian dapat asuransi per bulan masing-masing 0,5% dan 0,3%. Kemudian ada iuran pensiun 200.000. Ini dibayarkan sama perusahaan ya, yang bayar perusahaan jadi kayak dapat penghasilan lagi tapi bentuknya iuran pensiun. Kemudian ada zakat 200.000 ya. Kita total di sini penghasilannya penghitungan pajak pasal 21 pada bulan Desember. Yang ini yang Desember ya. Kalau yang ini yang per bulannya selain masa Desember. Misal Januari. Januari gaji 10 juta, tunjangan 20 juta, terus dapat penghasilan premi, penghasilan tetapnya berapa? 30 juta. Langsung aja dikali tarif ternya berapa untuk yang ter A ini ya. Berarti pajaknya langsung 3.900.000 seperti itu. Sama juga dengan yang bulan-bulan lainnya. Jadi tergantung dari jumlah penghasilan brutonya. Nanti ininya menyesuaikan tarif ternya. Nah, ini tarifnya kita nggak perlu pusing nanti. Karena yang kita input nanti di aplikasi eBupotnya itu ada jumlah penghasilan bruto berapa sama PTKP statusnya, PTKP-nya berapa gitu. Nanti yang menghitung langsung sistem, langsung ketemu pajaknya berapa. Kalau karyanya banyak gimana? Nanti dengan menu impor. Impor bisa seperti itu. Nah, untuk yang Desember gimana? Desember penghitungannya agak lain, sama dengan yang lama ya. Nah, di sini kan ada nih, pajak penghasilan pasal 21 ini telah dipotong sampai dengan bulan November. Pajaknya berapa? 50 juta. Setelah dihitung sama setahun, ternyata pajaknya yang harus dibayar tuh 64 juta. Jadi pajak Desember itu tinggal bayar kurangnya aja 14 juta. 14.595 ini. Jadi ada kemungkinan di Desember itu pajaknya emang bisa melejit seperti itu. Mungkin di ininya sedikit-sedikit ya. Tahu-tahu kalau contohnya ini kan tadinya sekitar ini ada yang 3 juta, ada yang 9 juta, ada yang 3 juta. Nah, nanti tahu-tahu di Desembernya emang kalau yang contoh ini lebih besar seperti itu. Tapi totalnya sebenarnya sama aja. Tuh. Kalau di penghitungan lama sama aja gitu. Kita lebih mudah untuk menghitung yang Januari sampai November aja. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ada jasa perawatan, jasa orang pribadi ya. Bukan pegawai masuknya kan. Misal kita ada servis AC ya contohnya di sini ya. Nah, tapi
si pemberi jasa ini itu kan selain dia perbaiki AC kan mungkin beli suku cadang gitu ya. Terus ada biaya lainnya. Kalau dia bisa membuktikan biaya-biaya tersebut, nanti itu bisa dikurangkan. Nah, misal contohnya kalau kita bayar semuanya kita ada jasa perawatan AC sebesar 10 juta gitu ya. Nah, di sini contohnya 10 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan V memperkerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 4.500.000. Nah, dia kayaknya mungkin butuh apa yang dipenuhi aliran listriknya atau apa, dia manggil ahli listrik ya. Dia bayar ahli listriknya untuk itu 4.500.000 seperti itu. Ini nanti bisa dikeluarkan. Kemudian penggantian spare part atau komponen AC yang rusak seharga 1 juta sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan V dengan PT E ya. Kemudian dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan. Jadi ada buktinya dari ahli kelistrikan tadi. Setelah ada faktur pembelian komponen AC, Mas, nanti bisa dikurangkan. Hitung pajaknya pasal 21-nya gimana? Nah, besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan V dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bagi bukan pegawai. Pas tadi kan penjelasannya kan? Tidak termasuk, nah ini catatan di sini tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan V. Jadi kalau ada buktinya, biaya-biaya yang dikeluarkan tadi bisa dikurangkan. Tapi kalau nggak ada buktinya, ya langsung dari 10 juta ini. 10 juta kali 50%, ya kan? 10 juta kali 50% kali tarifnya berapa. Tapi di sini contohnya kan ada buktinya ya. Kita hitung bersama coba. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan V sama dengan 50% kali 10 juta dikurangi biaya tadi 4.500.000 sama 1 juta. Ya, temunya kan berarti 4.500.000 ya. 4.500.000 dikali 50% sama dengan 2.250.000. Nah, ini baru DPP-nya ya yang dikenakan pajak. Pajaknya berapa? Kita kalikan tarif dengan yang 2.250.000 ini. Tarifnya berapa? Karena pasal 17 sampai dengan 60 juta, tarifnya 5%, berarti 5% kali 2.250.000. Ketemunya 112.500. Jadi ngalinya bukan dari 10 juta kali 50% kali 5% ya, tapi dikurangkan dulu. Tapi kalau nggak ada buktinya, sekali lagi langsung dari 10 jutanya seperti itu. 10 juta kali 5%. Ini ada peserta kegiatan. Ya, peserta kegiatan. Ini contohnya hadiah lomba kayaknya. Tuan W, Wahyu mungkin ya, adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta pada bulan September 2024. Tuan W menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PTD dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Masya Allah, 200 juta banyak banget. Penghitungan pasal 21-nya gimana? Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas hadiah tersebut dihitung menggunakan tarif pasal 17. Pasal 17 berarti yang 5% gitu ya. Ya 5% kan sampai dengan 60 yang hitungnya gini. Jadi yang penghasilkan 200 juta kan. Nah, yang penghasilan sampai dengan 60 juta dikali 5%, sisanya yang 140 dikali 15%. Jadi nggak langsung dikali 15% semuanya, cuma bertingkat, tapi ngalinya bertingkat. Jadi pajaknya 24 juta. Kalau hadiahnya cuma 500.000, ya langsung 500.000 dikali 5% seperti itu. Ya, jelas ya. Hadiahnya 1 juta, ya langsung 1 juta kali 5%. Seperti itu. Ini selesai ya? Oh iya, yang tadi pertanyaannya, apa Mas pertanyaannya Mas? Yang pertama tadi, Iya, ini 2 pertanyaan ini Mas Rahmat nih. Jadi yang pertama tadi dari Ibu Wardati, BPP Cilacap Tengah 1 ya. Mohon dijelaskan kembali atau refresh khusus untuk pemungutan PPh 21
Jasa pelayanan di puskesmas bagi PNS, P3K, dan non-ASN. Oke. Saya cari dulu ya. Kalau dokter ada kayaknya. Harus saya cari dulu yang dokter dulu mungkin ya. Ya. Tapi ini contohnya untuk yang di rumah sakit ya. Kalau slide-nya nggak ada di sini ya tadi yang puskesmas. Kalau dokter, kita contohnya dokter dulu ya mungkin ya. Kalau dokter kan ada gaji, ada yang kalau di puskesmas apa? Jasa pelayanan gitu ya. Nggih, Halo? betul jasa pelayanan. Ya. Oh, dengan Ibu siapa Ibu? Wartati. Ibu Wartati ya. Yang pertama mungkin dokter Bu ya. Dokter kan ada yang Nggih. gaji kan, ada yang PNS kan. Misal gaji PNS, yang hitungnya biasa dengan TER gitu ya. Dengan tarif TER. Kan daftarnya mungkin udah ada dari BPKAD Bu ya, kalau yang gaji ya. Sudah. Nggak ada. Terus kita kan itu ada yang dari Blood gitu Bu ya. Nggih. Yang dari Blood untuk yang jasa pelayanan dokter tadi. Nah, itu di bawahnya. Jasa dokter yang dibayarkan pasien itu berapa, kemudian dikali 50%-nya, baru dikali tarif, Bu, seperti itu. Untuk yang dokter, itu pertama kan dokter dulu gitu ya. Mohon maaf, sebetulnya inti dari pertanyaan saya itu Boleh. berkenaan dengan tadi yang disebutkan bahwa yang gajinya di bawah 54 juta kan tarifnya 0%. Nah, sementara kalau pakai yang PP 17 misalkan golongan 3 itu kan dikenakan PPh. Misalnya ada kasus PNS golongan 3 tetapi jumlah dari gaji induk dengan jasa pelayanan itu di bawah 54 juta, jadinya itu dikenakan tarif PPh-nya itu bagaimana, Pak? Kita per bulannya dulu Bu ya, yang bukan 54 juta berarti ya, 5 Oh juta ya, 400 ya. mohon maaf ya, per bulannya misalnya ada PNS per bulan total gaji induk dan jasa pelayanannya itu di bawah 5.400.000 per bulan. Sementara PNS tersebut adalah golongan 3. Untuk tarif PPh jasa pelayanannya bagaimana nih, Pak? Digabung dulu Ibu, digabung antara yang gaji tadi, penghasilan digabung dengan yang dari Blood berapa, Nggih. kemudian baru dikali tarif ternya tadi, Bu. Oh, nggih. Berarti misalnya setelah digabung di bawah 5.400.000 harusnya tidak dikenakan PPh nggih, Pak, nggih. Nah, setelah digabung masih di bawah ini, ya Nggih. nggak dikenakan, Bu. Soalnya sebelum-sebelumnya kita itu walaupun di bawah 5.400.000 per bulan, kalau golongan 3 otomatis dikenakan tarif yang PPh 17 5%, Pak. Yang pasal 17 ya? Nggih. Nah, pasal 17 itu nanti ngitungnya di Desember, Bu. Oh, nggih. Berarti Ya. harusnya tidak dikenakan ya, Pak, nggih. Ya, terus ada satu lagi mungkin salah paham, Bu ya. Mungkin pasal 17 kan ada satu lagi yang itu yang PP 80 ya. PP 80 yang per golongan. Kalau golongan
2 0%, golongan 3 3 5%. 5%, Nggih, itu golongan maksud 4. saya itu, nggih. Oh ya, berarti bukan pasal 17 Bu kalau itu Bu. Oh, nggih, mohon maaf, nggih. Ya, Nggih, kalau maksud yang saya itu, nggih. itu berdasarkan PP 80, itu tarif final. Nah, harus ditentuin dulu Bu, yang penghasilan yang dari Blue tadi jasa pelayanan itu penghasilan final atau bukan, penghasilan teratur atau bukan. Kalau menurut kami ya dari DCP sebenarnya itu kan udah ada aturannya Bu ya, ada penghitungannya di awal tahun memang udah ada aturannya untuk cara penghitungannya seperti apa gitu ya. Untuk Nggih, jasa pelayanan. Nah, itu sudah. berarti penghasilan rutin. Itu harus digabung dengan gajinya cara penghitungannya. Nggih. Nah, seperti itu harus digabung. Ya, Berarti tanpa memperhitungkan yang tadi setiap bulannya di bawah 5.400.000 nggih, Pak? memperhitungkan yang itu Bu. Oh, berarti kalau yang Kalau itu termasuk penghasilan rutin, nanti dipastikan dulu sama ininya. Kalau menurut kami sih itu penghasilan rutin, tapi nggih, dipastikan nggih, dulu dengan BPKAD-nya, Ibu nggih. konsultasi dengan BPKAD-nya, apakah itu penghasilan rutin atau bukan. Gitu ya. Tapi kalau menurut nggih. kami penghasilan rutin itu Oh, nggih. harus digabungkan dengan gajinya cara penghitungannya. Oke. Berarti intinya kalau penghasilan rutin itu tiap bulan di bawah 5.400.000 baik sudah digabung antara jasa pelayanan dan gaji induk itu tidak Iya, dikenakan ya Pak? Oke. tidak Oke. dikenakan cara penghitungannya Oke, itu. siap. Oke, Ya. terima kasih Bapak. Ya. Oke. Satu lagi yang PP Oke. 80 itu kalau ada honor kegiatan misal. Nah, itu memakainya yang itu Bu, yang PP 80 itu yang per apa? Golongan, makanya yang itu. Ya, jadi beda antara tarif pasal 17 dengan tarif PP 80. Oke, untuk yang Kalau kegiatan. ya untuk yang Oke. PNS Bu ya, yang Oke, PNS oke. ya. PP 80 kan PNS Bu ya. Oke. Kalau non PNS gimana? Kalau non PNS non kegiatan pakai kegiatan atau kepanitiaan tadi yang pakai yang itu Bu tadi Bu. Kan ada peserta kegiatan ya. Oke. Nah, pakainya itu kalau untuk yang non PNS gitu. Oke, Pak. Ya. Oke. Itu Bu ya, jelas Bu ya. Oke, sudah jelas Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Mungkin Witarti ya. Oh, menambahkan ada Mas, menambahkan? Oh ya, silakan Oke, Bapak. silahkan. ini entah saya benar apa enggak ya, ini menurut kami. Ya, Untuk yang kalau kami di Pemda, Pak, untuk TPP itu kan pakainya aplikasi ESKP ya dari ya, BKD. Nah, kalau di aplikasi ESKP sendiri itu perhitungan pajaknya ikut pakai yang itu perhitungan PPh final yang TP 80 ya. ya pakai yang itu. Ya, Untuk yang perhitungan TPP-nya. ya. Mungkin untuk yang TPG juga sama ya, TPG kan hanya beda nama aja antara yang TPG ini yang siapa, Mas? TPG maaf. Jaspel maksudnya. Tadi Jaspel kan ya, ya. Jaspel kan untuk yang puskesmas. Mungkin nanti bisa tanya ke BKD ya, kenapa perhitungannya pakai PPh final gitu. Itu aplikasi itu kan dari BKD yang aplikasi SKP untuk menghitung tunjangan kinerjanya ya. Kalau di pusat tunjangan kinerja. Kalau saya lihat di pusat kayak di BPS dan lainnya itu juga masih pakai yang PP 80 tadi yang PPh final untuk Oh iya, yang tukinnya. Mungkin nanti iya, kecuali yang udah digabung itu Kementerian Keuangan seingat saya. iya, Jadi untuk yang lain itu perhitungannya masih pakai yang PPh final, saya juga belum tahu nih kenapa begitu gitu. iya. Nanti kayak mungkin untuk mempermudah aja sih mungkin Mas. Kalau digabung dengan gaji mungkin aplikasinya yang belum ada Belum, cara iya, makanya yang iya tadi. dan Kemarin, perhitungannya kan iya, lebih rumit ya. Harus hmm, di mungkin itu dasarnya sih. Saya juga iya, nggak tahu. Ini iya. untuk yang Pemda Cilacap itu Hmm, masih pakai yang PPh final dan itu dibebankan ke pegawai masing-masing. iya, Tapi yang kayak gaji dari aplikasi yang pakai tadi kan ditanggung Pemda. Untuk yang DTP ya, DTP. nah, untuk yang TPP dan Jaspel itu dibebankan ke pegawai masing-masing. Itu sih. Oke, oh Nanti iya, saya iya, tanyakan lagi kenapa iya, nanti, perhitungannya nggak pakai sistem iya, TER. iya. Itu Makasih Mas. Mas, ya, makasih Mas Sugeng. Mungkin nanti disonding lagi ya. Kemarin itu juga jadi bahan pertanyaan waktu sosialisasi ini. Dipastikan banyak yang nanya, ini kondisi di lapangan seperti ini. Untuk yang tukin rata-rata Pemda-Pemda itu masih
pakai yang final. Nah, terus sebenarnya yang benar pakai apa gitu ya. Nah, tadi dijelaskan sama dari kantor pusat bagian peraturannya, kalau itu memang sudah ditentukan, sudah ada aturannya cara perhitungannya di awal tahun, cara ngitungnya penghasilan seperti ini, itu termasuk penghasilan rutin. Nah, penghasilan rutin berarti digabung, tapi kan itu teorinya gitu ya, peraturannya. Nanti prakteknya seperti apa ya, mungkin jadi PR untuk dinas terkait untuk menanyakan atau ke vendornya ini bagaimana biar lebih mudah prakteknya cara penghitungannya di lapangan seperti itu, Mas. Gitu. Oke, lanjut lagi pertanyaan lain, Mas Martin, ada Oke. nggak? Oke, terima kasih dari BPKAD ya telah menambahkan. Pertanyaan selanjutnya Mas Rahmat dari Oke. Ibu Sukma DPUPR. Mohon penjelasan untuk honorarium narasumber apakah masuk dalam kategori peserta kegiatan. Silakan. Oke, untuk narasumber, ini share screen boleh nggak ya? Kita share screen lagi ya. Saya cari dulu yang lebih jelas. Kita peraturannya ada Bu, tapi peraturannya tadi lebih jelas. Di PMK 168, PMK 168. Sebenarnya itu kalau narasumber masuknya ke bukan pegawai, Bu ya. Jadi tata cara penghitungannya brutonya itu nanti dikalikan 50% dulu, baru dikalikan dengan tarif. Kalau narasumbernya dari PNS, bagaimana Bapak? Oh, lain lagi, Bu. Berarti kalau PNS kita ke PP, lari ke PP 80, Bu. Nah, ini Bu ada ya. Nanti saya screen ini share screen ya. Berarti per ini golongan tadi larinya kalau non PNS. Kalau PNS Oh maksudnya gitu. ya. Iya. Kalau PNS ditetap seperti Iya, ke PP golongannya ya 80. Pak, dilihat Iya. dari golongannya ya. Iya. Nanti saya share screen. Nah. Udah kelihatan? Udah ya. Bukan pegawai dimaksud pada ayat 1 huruf E. Ini kita buka PMK 168, Bu ya. Itu ada Oke. tenaga ahli, termasuk pengacara, akuntan, arsitek, dokter konsultan ya. Maksudnya sini juga ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi. Nah, maksudnya juga sini. Kemudian ada olahragawan, tapi bukan yang lomba, Bu ya. Kalau yang lomba tadi masuknya ke ini, ke peserta kegiatan ya, olahraga di sini, Bu. Kemudian yang D ada penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh. Nah, ini Bu masuk di sini, Bu. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh. Nah, masuk sini. Jadi masuknya ke narasumber ke bukan pegawai. Bukan pegawai. Ya, bukan pegawai di sini. Nah, berarti kalau yang di sini ini di yang huruf E, Bu, bukan pegawai. Kan beda dengan peserta kegiatan ya. Nah, peserta kegiatan. Tadi kan ada pegawai tetap, karyawan, ada pegawai tidak tetap.
ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan. Mudahnya itu yang ada di instansi pemerintah biasanya. Oke. Cukup Kalau jelas Bu peserta ya? kegiatan, Ya. kalau peserta kegiatan itu maksudnya seperti apa? Pesertanya gitu Nah, ya? nah iya pesertanya Bu. Nah ini coba lagi kita baca Bu ya. Peserta kegiatan sebagai dimaksud di huruf F adalah peserta perlombaan segala bidang, masuk kata lain bidang olahraga, keagamaan, kesenian. Gitu. Kemudian ada peserta rapat, peserta konferensi, sidang pertemuan, kunjungan kerja, seminar, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya. Dan peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan. Nah itu. Peserta pelatihan. Nah itu maksudnya ke peserta kegiatan. Kecuali yang PNS. Kalau PNS larinya tetap ke PP 80 Bu. Gitu, yang pergolongan tadi. Oh ya, kuncinya di situ ya Pak. Iya, Kalau PNS larinya ke PP 80. oke. Siap. Ya, siap. Terus. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Oke. Ibu Sukma ya sudah bertanya tadi. Ini ada masukan ini dari BPPKAD ya. Iya. Izin untuk panitia agar Zoom ada yang minta dibuatkan sertifikat untuk nambah IP ASN kalau boleh. Nah, gimana nih? Atau mungkin Ibu Eliza? Ibu Elisa boleh. Sertifikat ya. Iya. Biar nambah jam ini ya, jam diklat gitu seperti itu mungkin gitu ya. Jam pelatihan atau apa untuk para bendaharawannya mungkin ya. Sertifikatnya. Iya. Namanya ada kan ya? Nama daftar namanya ada mungkin nanti peserta. Ya, itu bagus sih masukannya, tapi nanti akan kami koordinasikan dulu dengan bagian pejabat pengada kami, karena itu juga semacam kayak pelatihan gitu ya, Pak ya, Ibu ya. Kayak semacam pelatihan itu mungkin perencanaannya baiknya sih jauh-jauh hari. Untuk ke depan ini terima kasih masukannya. Kita coba untuk tahun depan mungkin dengan anggaran yang baru, Bu. Jadi nanti masukannya akan kami lanjut untuk ke koordinasi ke seksi kami yang terkait. Terima kasih, Ibu. Situ, Oke. Pak Martin. Iya. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Eliza. Selanjutnya ya karena materinya berhubungan, maka kita lanjutkan lagi aja ke materi yang kedua dengan Mas Rahmat lagi ya. Per 05. Oke. Kepada Mas Rahmat, persilakan. Lanjut aja. Ya, ini langsung nggak coffee break, Mas? Oh ya. Ibu-ibu, monggo, bapak-bapak, kalau ada kopi di mejanya masing-masing, teh boleh, nyicip-nyicip juga nggak apa-apa. Oke. Saya lanjut aja. Ngopi-ngopi. Iya, siap. Nggak ada Mas di sini. Kopi virtual ya Pak? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sampai jam berapa, Mas Martin? Sebelum jam 12, Pak. Sebelum jam 12. Oke. Ada pantun nggak, Mas Martin? Biasanya Mas Rahmat ini yang jago pantun Nggak ini. ada ya. Oke, kita ke per 05. Jadi di sini Dirjen Pajak ya atau DJP ada rencana untuk menyesuaikan fitur pada aplikasi e-Bupot-nya, e-Bupot terutama instansi pemerintah. Ini instansi pemerintah ini ketinggalan. Kalau yang untuk swasta udah kemarin langsung gitu ya. Peraturan PMK 168 berlaku langsung di bulan Januari udah bisa ini sistemnya menyesuaikan. Tapi yang instansi pemerintah kayaknya belakangan baru terrealisasi ya di bulan Juni ini ya semoga ya nanti ya. Saat ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi belum dirilis gitu ya yang perubahannya ya. Sebagai informasi, nanti per 5 ini mengatur kewajiban bagi instansi pemerintah dalam pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Formulirnya baru ya, formulirnya 1721A3. Biasanya kan ada A1, A2 ya. A1 untuk swasta, A3 untuk PNS.
A2 untuk PNS. Nah, sekarang ada lagi A3. A3 itu berarti 1721 A3 bukti potong yang dibuat untuk pemotongan pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi tiap bulan dibikin. Jadi kalau kita nginput eh, daftar pegawai ya, pemotongan pajak tiap bulan, kalau dulu kan nggak ada bukti potongnya. Sekarang ada bukti potongnya, namanya 1721 A3. Nantinya bukti potong yang dibikin ini oleh pemberi kerjanya nanti langsung terintegrasi otomatis langsung masuk ke akun DJP online kita masing-masing seperti itu. Jadi tahu kita pajak kita tinggal dilihat di situ di akun DJP online-nya masing-masing pegawai berapa yang dipotong tahu di situ. Ada bukti potongnya. Terhadap ini tadi pemotongan atas PPh penghasilan ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap tadi atau karyawan yang diterima secara berkala bagi tadi PNS, TNI Polri itu bukti potongnya nanti A3 ya seperti itu. Ini kewajiban nanti pemberi kerja untuk memberikan bukti potongnya kepada setiap pegawai. Nah, yang jadi catatan di sini yang 1721 A3-nya itu bukan kredit pajak ya. Kredit pajaknya tetap nanti yang A2-nya, kredit pajak di untuk SPT tahun tetap yang A2-nya. Seperti itu. Nah, saya share aja ya untuk materinya. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, nggak online kayak gini ya, tapi di luring ya. Kalau sudah aplikasinya udah jadi, udah siap dipakai, nah kita praktek sama-sama nanti ininya sosialisasinya. Nggak cuma baca slide aja gitu ya. Nah ini per 5 mengatur tentang tata cara bukti pemotongan, pembuatan bukti potongan, bentuk dan tata cara bukti pembuatan bukti potongan, pemungutan pajak, bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa bagi instansi pemerintah. Latar belakangnya ya, latar belakangnya itu terdapat perubahan pengaturan potong pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Karena tadi kan udah terbit PMK 168 kan. Kemudian eh, pemotong pajak atau pemberi penghasilan itu wajib membuat bukti potong 1721 A3 ini dan melaporkannya dalam SPT. Jadi wajib Bu, Bapak Ibu, lapor SPT-nya ya. Ayo yang 50% yang belum lapor SPT diharapkan bisa lapor. Kemudian pelaksanaan ketentuan pasal 26 PMK nomor 243 tahun 2014 tentang SPT sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 18 2021. Kemudian tentang PMK nomor 12 tentang bukti pemotongan yang terakhir tentang per 17 2021 tapi belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan 21 gitu. Sehingga perlu dilakukan perubahannya. Pokok-pokok perubahan sebenarnya nggak banyak ya. Yang pertama bentuk formulir. Yang kedua penambahan formulir. Nah, yang tadinya nggak ada sekarang ada ya. Ada penambahan formulir untuk bulanannya 1721 A3. Pakai aja. Kemudian untuk struktur peraturannya yang pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 3 dan 4 tentang bukti pemotongan, pasal 8 penerima penghasilan, pasal 9 SPT massa,
Kemudian di lampirannya kita ada bentuk bukti pemotongan dan SPT masa pasal 21, dan lampiran keduanya perubahan daftar kode objek pajak. Ketentuan khususnya ada di pasal 2, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap. Yang pertama yang A, pegawai tetap, pensiunan, B, pegawai PNS, anggota TNI, kepolisian, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya peraturan ini, ya, jadi Januari sampai dengan Mei nantinya, yang tidak dibuatkan bukti potong 1721A3 tetap dapat diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Jadi nggak masalah tuh. Ini kan peraturannya berlaku mulai Juni, yang Januari sampai Mei tetap diperhitungkan seperti itu. Kemudian peraturan per 5 ini mulai berlaku sejak masa Juni. Juni dilaporkan di bulan Juli berarti ya. Kemudian pokok-pokok perubahannya, yang pertama penambahan jenis bukti potong, yang tadi A3 ya. Kemudian penyesuaian judul dan penambahan baris pada bukti pemotongan 1721A1 ya. Karena ada zakat tadi ya, zakat yang dimasukkan ke bukti potong, tadinya di bukti potong nggak ada zakat, sekarang dimasukkan ke zakat gitu ya. Baik di A1-nya maupun di A2-nya ya, ada zakat. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu banyak perubahannya seperti itu ya. Yang pokok itu ada bukti potong bulanan kalau sekarang. Kemudian yang perubahan yang keempat, penyesuaian kode objek pajak di formulir 1721B1 ya. Jadi yang bersifat final dan tidak bersifat final itu ada di B1 ya. Kemudian penambahan daftar bukti kode negara, kemudian yang keenam penambahan kode dokumen dalam struktur penomoran, kemudian nomor 7 penambahan keterangan pada baris 13 formulir 1721. Kemudian nomor 8 penambahan contoh dalam lampiran untuk menegaskan penghitungan PPh dalam hal pada suatu masa pajak terdapat pegawai non-PNS yang menerima penghasilan dengan PPh ditanggung pemerintah dan PPh tidak ditanggung pemerintah. Nah, ini contohnya sekarang kan ada P3K Bapak Ibu ya. Semuanya P3K. P3K itu konfirmasinya untuk gaji itu DTP enggak, Mas? Mas Sugeng ya. P3K sama kayak yang PNS gitu ya. Udah pakai aplikasi, Pak. Di gajinya juga DTP ditanggung sama ini juga, pemerintah juga. Ya, ditanggung. Gaji. Gaji info yang saya tangkap kemarin, kalau yang P3K itu untuk gaji yang tiap bulan itu Oh, ini enggak Mas, masalah ya. ya. Untuk yang gaji di aplikasinya gitu, Mas. Oh ya. Untuk P3K, Ya. untuk yang di luar 13 dan THR itu ditanggung pribadi. Kalau Ya. 13 THR ditanggung Pemda. Oke, jadi yang DTP itu cuma yang 13, gaji 13 sama yang THR. THR. Oh iya. Gaji THR. Itu ngitungnya gimana, Mas? Itu dihitung sama ini semua, sama Sistem. Dari aplikasi. DPKD gitu ya? Iya. Oke. Nanti tinggal nyocokin ya, sistemnya udah sesuai dengan peraturan yang baru, enggak belum gitu ya, Mas ya? Iya, aplikasi SIM Gasi udah ini sih. Kayaknya udah koordinasi sama KPP pusat kayaknya. Nah, ini bentuk bukti potong 1721A3-nya. Nah, ini nanti nggak usah dipikirkan, tinggal input aja, nanti cetakannya by system juga. Gitu, seperti itu. Ini munculnya A3 ini, masa pajak Januari sampai dengan November aja. Seperti itu. Kemudian ini perubahan untuk di A1 ya. A1 itu kan juga harus dibikin sama instansi pemerintah bukti potongnya untuk yang non-PNS ya. Kalau kan mungkin ada pegawai yang non-PNS. Ini
Misal P3K tadi, contohnya P3K berarti bukti potongnya yang A1, jangan ketuker gitu ya. Karena tadi kan nggak DTP ya, nggak ditanggung sama pemerintah, sama Pemda, ini bukti potongnya pakai yang A1. Kemudian ini yang untuk A2-nya cuma ganti judulnya aja, terus sama rinciannya juga ada yang diganti, ada penambahan zakat di sini, zakatnya masuk ke bukti potong, kalau dulu nggak ada, sekarang ada, seperti itu. Karena udah by system, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin gitu ya. Tinggal terima aja, minta bukti A2-nya mana nanti sama instansinya. Kalau udah minta tinggal dilaporin gitu ya. Seperti itu di SPT tahunan. Kemudian ini untuk yang B1. B1 itu untuk yang bukan pegawai ya. Bukan pegawai itu maksudnya B1. Terus ke yang PP 80 bukti potongnya juga yang ini ya. PP 80 yang tadi PNS bergolongan bukti potongnya yang B1. Yang bukan pegawai bukti potongnya juga B1 ini. Peserta kegiatan juga B1 ini bukti potongnya. Nanti munculnya seperti itu. Nah, ini formulir SPT-nya. Nanti juga by system. Kalau ini 1721 nggak ada belakangnya, itu berarti formulir SPT-nya. SPT masanya, SPT pasal 21-nya. Udah, terima kasih. Nggak banyak. Udah, selesai. Nah, ini sekilas untuk yang tadi P3K tadi. Mungkin secara sistem mungkin udah ini ya, udah. Jadi dia ada penghasilan yang ditanggung sama pemerintah, berarti yang DTP, ada penghasilan yang tidak ditanggung non DTP ini ya. Penghitungannya ada seperti ini caranya. Caranya pemotong membuat satu bukti potong 1721A1 ya karena tadi ya bukan PNS ya tadi ya. Kemudian dihitung dalam 1 tahun pajak untuk yang non DTP sama yang DTP dibedakan ngitungnya seperti itu. Kemudian yang non DTP ini hitung PPh non DTP untuk masa pajak terakhir. Kemudian dia statusnya apa? KB atau LB kurang bayar atau lebih bayar, kemudian PPh dipotong. Kalau kurang bayar, PPh dipotong masa pajak terakhir, dipotong di masa pajak atau kalau lebih bayar dikembalikan dengan kompensasi ke masa pajak selanjutnya. Kemudian untuk yang DTP hitung PPh DTP untuk 1 tahun pajak 1 dikurang 2 ya, contohnya ada. Kemudian hitung PPh DTP untuk masa pajak terakhir 3 dikurangin yang ini tadi, dikurangin total PPh DTP yang sudah dipotong, dia statusnya KB atau LB. Kalau KB penyusian PPh DTP masa pajak terakhir, kemudian kalau LB tidak dikembalikan kepada pegawai. Nah, kalau yang LB ini karena ditanggung pemerintah tidak dikembalikan. Kalau yang LB karena dipotong sendiri dikompensasikan ke masa selanjutnya. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC ganteng kita, Mas Martin. Silakan, Ya, Mas. terima kasih Mas Rahmat Hidayat ya. Telah kita simak tadi ya pemaparan dari Mas Rahmat Hidayat terkait Per 05 PJ 2024-nya. Tadi Mas Rahmat nanya soal pantun ya Mas ya. Iya, Ini saya tadi sambil nyimak sambil bikin pantun ini Mas. Mas. Ya, biar tidak ngantuk minumlah kopi. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia mengikuti. Ya. Cakep. Ya. Oke, jika ada yang bertanya silahkan ke kolom komentar atau bisa raise hand. Barangkali ada yang belum jelas terkait Per 05 tadi. Kami persilakan. Ada kuesioner nggak, Mas? Oh iya, sambil menunggu jika ada yang bertanya, kami kirimkan ya di kolom chat kuesioner. Ya, yang mohon nanti diisi setelah acara pun tidak apa-apa ya. Atau dikirim di grup juga nanti bisa Ya, di grup oke. WA kita ya. Ya.
Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang bertanya, sudah jelas ya semuanya ya. Kita sudahi Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Mas Rahmat paparkan tadi ya, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan menjadi amal kebaikan bagi Mas Rahmat ya sebagai narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti acara ini. Saya selaku MC dan Mas Rahmat selaku narasumber izin undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di wabarakatuh. Terima kasih.